Pak Bahlilnya sendiri nggak baper kok. Nggak baper ya? Begitu dilihatin itu dia cuma bilang, Om suka. Hal-hal kecil kayak gitu mungkin dia nggak terlalu mikirin. Nggak terlalu dipikirin. Nggak terlalu dipikirin. Tapi ya kalau saya ya, jadi dia. Kalau cuma ngolok-ngolok itu mungkin dia biasa ya. Kan dia udah ngomong. Saya kalau dari kecil tuh memang saya udah biasa kalau hanya diolok-olok gitu. Kalau saya jadi Pak Bahlil, belum tentu saya sekuat dia loh. Luar biasa loh. Orang dibully tuh nggak enak loh. Iya. Kita diomongin jelek aja kan nggak enak ya. Orang dibully tuh, bulinya se-Indonesia bully itu kan rasanya tuh nggak enak. Saya nggak tahu ya, mungkin karena saya anak perempuan pertama ya. Jadi saya merasa lebih ada kedekatan emosional sama Bapak. Jadi kalau di rumah itu dari kecil ada ruang yang antara Bapak sama anak yang orang lain tuh nggak bisa masuk. Kembali lagi di Nampol, ngobrol asik, bahas politik, dan kita sudah bersama Mbak Tita Ernawati Soeharto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ketua KPPG Jateng, politisi dari Dapil 11 Banyumas Cilacap. Betul ya Mbak ya? Betul. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak Tita. Aktif bermedsos juga ya? Ya lumayan. Saya terkesan pada salah satu kontennya yaitu yang menggambarkan Bapak Pak Tato, mantan Bupati Cilacap, di usia yang sudah 70 tahun, kemudian punya riwayat diabetes, sudah pasang ring jantung, banyak gitu ya. lah pokoknya pasang. Masih ikut Borobudur Marathon 10 km. Yes. Nah, boleh diceritakan sedikit nih, Pak? Dan masih punya waktu 30 menit. Jadi kan Borobudur Marathon kan ada waktunya ya. Kalau nggak salah itu 2 jam kalau nggak salah. Yeah. Dia tuh masih jadi menyelesaikan 1,5 jam. Masih ada 30 menit. Terakhir itu sampai finish. Lebih cepat ya. Lebih cepat 30 menit. Cepat. Nah, ini tentu menjadi inspirasi bagi yang muda-muda untuk beliau yang sudah sepuh aja masih mampu nih. Nah, boleh diceritakan sedikit nih. Bapak tuh emang suka olahraga ya. Dari mulai kayaknya dia zaman bujangan gitu. Memang dulu senang lari, senang nyepeda gitu. Memang senang olahraga. Terus sampai dia punya anak 4, ya masih tetap jalan, suka keliling-keliling karena menurut Bapak kalau nggak olahraga tuh kayak nggak seger gitu. Healingnya dia adalah ketika dia olahraga. Salah satunya. Terus ada satu peristiwa tuh sebetulnya agak nampol saya juga. Jadi waktu gadis kan aku sering olahraga juga ya. Ya nyoba-nyoba namanya anak muda. Zaman dulu mungkin gym belum terlalu. Jadi aerobik dan segala macam gitu. Nah ketika nikah punya anak 1 kadang-kadang masih olahraga. Kita punya anak 2, anakku kira-kira udah 6 bulan gitu. Terus aku kan nggak pernah olahraga ya. Bangsawan juga, bangsa tangannya awan. Bapak saya cuma bilang gini, saya tuh punya anak 4, nggak ada yang mirip saya. Artinya nggak ada yang pengen olahraga. Padahal waktu itu beliau ngomong kayak gitu sama saya kan umurnya tuh udah 50-an gitu. Jadi membuat saya berpikir, oh ternyata umur segitu aja masih ada spiritnya, masih ada semangatnya. Gitu. Mulailah gitu, mungkin karena malu ya gitu, nggak mau kalah gitu. Nah, sampai sekarang ya kalau Bapak olahraganya pagi-pagi, kebetulan kalau saya nge-gym aja. Sama pilates. Iya. Mbak, tapi nggak khawatir saat Bapak ikut lari 10 km ini? Enggak sih, dia udah latihan juga. Untuk ikut Borobudur Marathon, Bapak itu berlatihnya 1 bulan sebelumnya. Kan kebetulan rumahku di Cilacap itu kan dekat Stadion Wijaya Kusuma yang biasa buat tanding bola. Nah itu dia latihan terus di situ, kayak pakai menit gitu. Kan sekarang jam serius emang. Terus pernah waktu tahun 2012
2022 kalau nggak salah, 2021 Bapak itu memecahkan rekor muri. Jalan dari Cilacap, kota Cilacapnya itu, dari Pendopo Kabupaten sampai ke PLTU itu dalam sebulan 330 kilo. Jadi dia misalnya sebulan tuh 30 hari. Jadi dia ngitung tuh, sehari harus 11 kilo, 11 kilo. Sehari 11 kilo, berarti ada target yang harus dicapai. Dan kalau jangan lihat di Instagram saya itu ada Bapak lagi lari-lari. Jadi waktu dia pensiun, 4 hari sebelum pensiun, dia bikin salah satu gerakan namanya jalan dari Pendopo Kabupaten Cilacap ke rumahnya di Ciguling. Jadi judulnya Tato Going Home. Itu kurang lebih sepanjang itu 97 kilo dan ditempuh 3 hari. Jalan loh itu. Jalan kaki ya. Luar biasa. Berhentinya ya kira-kira jam 8 dari pagi start jam 7. Di beberapa spot nginep di 3 rumah warga. Oke, Mbak Tita, sebagai politisi yang lahir dari latar belakang keluarga politisi juga nih. Bapak mantan bupati, kemudian ibu kan juga di DPR RI ya. Betul. Suami juga aktif di NU lah. Nah, seberapa kental sih nuansa politik di keluarga itu? Tapi kalau di rumah masih membicarakan makan, masih yang umum jelas, tapi apa ya emang seberapa kental sih, sejak kapan menyadari kalau keluarga ini punya peran besar di politik lokal itu? Kalau aku boleh cerita flashback ya. Boleh. Jadi dulu tuh kan Bapak memang pengusaha, mulai dari usaha elektronik, kemudian punya kolam tambak di rumah, juga sewa alat pesta. Itu kami mulai dari sebagai wirausaha atau entrepreneur. Saya juga dari kecil diajarin sama Bapak untuk entrepreneur. Jadi saya kecil tuh karena di rumah kan bawahnya toko, atasnya rumah. Jadi kalau misalnya pagi sampai sore atau nggak sekolah, itu biasanya saya jualan kaset loh. Kalau mungkin anak-anak sekarang nggak tahu kaset. Nggak tahu kaset. Kaset itu ya musik gitu ya? Iya, kaset musik, jualan kaset. Terus ada CD, mulai jualan CD, VCD. Oh, ini usaha keluarga di toko musik berarti? Enggak, toko elektronik. Tapi kan dulu nyambi, terus kadang-kadang di kasir suruh lihat pembukuan segala macam, terus disuruh diajarin jualan TV, kulkas dan segala macam. Karena kami kan usahanya toko elektronik. Nah, aslinya kami backgroundnya dari situ. Nah, kemudian tahun 2006 dipinanglah Bapak sama Pak Probo Yulastoro waktu itu untuk ikut kontestasi Bupati dan Wakil Bupati. Tahun 2007. Belum berpartai saat itu ya? Belum, tapi waktu itu majunya dari PDIP. Oh, dari PDIP. Waktu itu 2007. Kemudian 2009 Bapak saya jadi PLT. 2011 jadi bupati, tapi hanya setahun kan karena transisi ya. Nah, terus karena dihitung masa jabatannya kurang dari 18 bulan, akhirnya 2012 dan 2017 bisa nyalon bupati lagi. Jadi berangkat dari situ kan pengalaman ada, belajar dari Bapak juga ada, dan caranya Bapak untuk ngajarin saya itu bukan cuma kayak diajarin gitu, tapi dibawa ke mana, ke acara-acara kampanye gitu ya, ketemu masyarakat gitu, terus juga diajarin caranya misalnya kalau ketemu masyarakat harus ngerti kira-kira yang kita mau kemana, itu orangnya gimana, terus istilahnya sejarah di situnya gimana. Jadi ketika kita menghadapi orang tuh kayak nggak salah gitu loh. Wah, berarti udah dikader sejak dini dong. Ya belajar sambil jalan. Belajar sambil jalan ya. Tapi sebenarnya ada salah satu peristiwa yang membuat saya tuh lumayan tersadar waktu itu kenapa akhirnya memilih jalan jadi politisi. Padahal sebelumnya kan wirausaha kayak Bapak. Jadi tahun 2013
kan waktu itu saya masih ketua KNPI kecamatan lah ya, Iya. karena awal tuh kan banyak berkhidmat di NU juga. Nah, terus mau nyalon KNPI kabupaten. Waktu itu kan orang mikirnya wah gampang, jadi anak bupati terus nyalon ketua KNPI. Iya. Tapi yang diajarkan Bapak sama saya bukan itu. Jadi ngajarinya, kamu kalau misalnya mau jadi ketua, ya dari 24 kecamatan tuh. Iya. Dari 24 kecamatan PK-nya ditemuin satu-satu. Terus mereka yang punya rekomendasi, saya partai ditemuin aja satu-satu. Artinya kalau misalnya kita jadi ketua, kita punya ikatan emosional Iya, gitu. dengan pemilik suara lah. Terus di situ juga saya dibiarin aja berkembang di kan jadi ketua KNPI Iya. 2014 sampai 2019. Nah itu dibiarin berkembang gitu sendiri, dia nggak ikut campur. Jadi berkonflik, menyelesaikan konflik. Kemudian berdiskusi dan segala macam itu dibiarkan untuk dia sendiri. Paling kalau datang ke dia kalau kira-kira udah pol mentok gitu baru datang. Itu pun jarang ya. Kebetulan KNPI memang orbitnya lebih dekat ke politik lah ya. Iya. Tapi obrolan diskusi sehari-hari itu sering soal politik tuh, dan topik-topik apa yang dibahas di keluarga gitu. Kalau lagi ketemu Bapak, kebetulan kan saya merasa saya nggak tahu ya, mungkin karena saya anak perempuan pertama ya. Jadi saya merasa lebih ada kedekatan emosional sama Bapak. Jadi kalau di rumah itu dari kecil ada ruang yang antara bapak sama anak yang orang lain tuh nggak bisa masuk. Oh gitu. Jadi bahkan suamiku pun nggak bisa, ibu nggak bisa. Jadi kadang kalau mau ngobrol gitu khusus saja berdua bapak sama anak. Bisa ngobrol macam-macam, ngobrol keluarga. Itu ruang khusus yang cuma bapak sama anak yang boleh masuk. Bisa ngobrol keluarga, bisa ngobrol politik, bisa juga ngobrol tentang bisnis, bisa juga ngobrol tentang yang lain. Jadi ruangan itu yang orang lain nggak bisa masuk dan cuma saya sama bapak yang punya. Saya nggak tahu ya kalau orang lain gimana, tapi itu cara saya sama bapak komunikasi. Oke. Benar-benar empat mata ya. Benar-benar empat mata. Nah, kemudian jadi sejak awal ini terjun ke politik itu karena memang kader diarahkan atau memang merasa ini pilihan pribadi, memang aku cocok nih di sini atau gimana? Kalau menurut aku sih kalau disuruh ya enggak banget ya. Maksudnya enggak banget disuruh enggak. Cuma mungkin kan kita itu akan terinfluence atau terpengaruh di mana lingkungan yang biasanya kita berada. Jadi misalnya saya biasa ada di lingkungan dagang, maka mindset saya tuh akan dagang terus. Atau misalnya saya biasa mengajar, maka mindset saya akan mengajar terus. Nah mungkin juga karena dulu ketika wirausaha terinfluence karena sering ikut bapak untuk wirausaha. Kemudian kalau politik ya karena memang ngikutin bapak juga gitu. Dan merasa cocok walaupun dunia politik mungkin dikenal keras gitu, terutama bagi perempuan gitu ya. Ada konfliknya, ada gontok-gontokannya seperti itu. Iya, ya udah dari awal udah bilang sih. Cuma di keluarga kami kan bapakku terutama kalau sama aku cuma ngomong gini, kamu yakin masuk gitu? Jadi dipertimbangkan dulu resikonya, untung ruginya kuat atau enggak. Tapi mungkin beliau juga menyarankan karena tahu kapasitas saya sebagai anaknya kali ya, gitu. Orangnya agak aneh aja kali. Orangnya agak aneh. Gitu. Nggak agak anehnya gimana? Kadang kan saya merasa orang tuh menganggap kalau jadi anak anggota dewan atau anak bupati itu privilege-nya banyak. Punya privilege. Privilege-nya gitu. Banyak. Terus semua akan dimudahkan gitu ya. Minta ini itu gampang. Tapi nyatanya yang terjadi sama saya enggak tuh. Enggak. Jadi bapak membiarkan saya berproses aja gitu. Paling kalau memang pol mentok ada yang bisa dia bantu, dia akan bantu. Tapi dia cuma bilang sama saya gini, kalau orang tua yang baik, dia akan membiarkan anaknya berproses, tumbuh.
istilahnya. Jadi kalau kita nyetir tuh kena jeglongan, naik lagi, terus ngelewatin jalan yang sempit, ngelewatin jalan lebar, nikung belok-belok, itu nanti suatu saat akan belajar sendiri gitu. Ditempanya di situ. Ditempanya di situ. Jadi saya merasa grateful ya. Mungkin kalau orang lihat kayaknya aku kayak tega banget, tapi buat aku enggak. Buat aku enggak. Buat aku kalau memang pengen jadi orang yang tangguh ya memang mungkin harus ngalamin yang hal-hal yang kayak gitu Hal juga. yang sulit-sulit dulu lah. Nah, ini Mbak, belajar sebagai politisi yang berangkat dari keluarga politik kan sering dikaitkan dengan stigma politik dinasti gitu. Orang mungkin sebagian orang akan menganggap ini pasti banyak privilege, akan banyak yang membantu dan sebagainya. Menghadapi stigma itu seperti apa? Ini pandangan pribadi saya. Sebetulnya nggak cuma saya, ada banyak lah orang yang memang karena ayahandanya, ibundanya, dia punya privilege dalam politik. Dan itu keuntungan buat person itu sendiri, ya, orang itu sendiri. Tapi kemudian bagaimana kita menghadapi itu, memanfaatkan itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Misalnya dalam pencalekan kemarin, saya merasa dimudahkan karena mungkin saya istrinya ketua PW Ansor yang tahun 2017 sampai 2025. 8 tahun ya, jadi ibu ketua PW gitu ya. Betul. Dharma wanitanya. Kemudian saya juga merasa diuntungkan karena Bapak Bupati 2 kali dan Ibu DPR RI. Artinya dalam mengenalkan diri ke masyarakat kan kita akhirnya lebih mudah gitu. Modal sosial udah ada nih. Modal sosial udah ada. Tapi juga menurut saya tantangannya adalah ketika kita punya nama besar orang tua di belakangnya kita, maka orang akan melihat kita sebagai standarnya orang tuanya. Betul. Nah, jadi misalnya gini, oh ibunya ramah nih, ibunya loman, maksudnya nggak pelit gitu. Kalau misalnya kita kadang-kadang kan orang capek dan segala macam, kita datang dengan senyum aja, kok nggak kayak ibunya sih gitu. Iya. Misalnya itu hal kecil ya gitu. Itu maka standarnya itu kan jadi tinggi. Bedanya misalnya kalau orang yang biasa, kemudian nyalon, terus misalnya kalau wah dulu ibunya tuh nyalon suaranya tinggi, anaknya kan harus tinggi juga dituntut. Tapi kalau orang biasa nyalon jadi tapi suaranya dikit-dikit aja kan mungkin orang nganggapnya biasa. Ya. Kalau Pak Bambang Pacul biasanya Korea ya. Kalau Korea itu nyundul biasa-biasa tuh mungkin standarnya kan orang lihat standarnya biasa. Itu menurut saya salah satu tantangan. Kemudian yang kedua, di balik nama besar, di balik semua privilege, ada satu tantangan yang menurut saya itu juga penting, bahwa yang namanya nama besar itu kita juga harus mempertahankan kebaikan dari nama besar itu. Nama baik. Jadi yang namanya orang tua, misalnya dulu saya jadi anak bupati, Bapak kan jadi bupati sampai tahun 2022. Nah Ibu alhamdulillah 2 kali terpilih ya jadi anggota dewan. Itu kan ada nama besarnya Bapak sama Ibu. Nah, contoh kecil kalau saya lagi nyetir gitu, saya bisa aja nyetir banter-banter kayak yang lain, mepet-mepet gitu. Tapi kan terus berpikir jauh ya, wah gila kalau saya nyetir terus tiba-tiba orang lihat gitu loh, wah Bu Dewan. Itu salah satu contoh kecil ya. Maka akhirnya saya lebih mawas diri, lebih disiplin diri, paling enggak jangan mencoreng nama orang tua dan nama suami yang memang mereka sudah membangunnya lebih dulu daripada saya gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong kemarin by name-nya dapat berapa? 84.000. 84.000. Total berapa? Total suara partai. Ya, suara partai. Sekitar 200.000 sekian lah. 200.000. Itu Banyumas Cilacap ya. Banyumas Cilacap. Jadi salah satu yang tertinggi di dapil kalau untuk DPRD provinsi. Ya, kalau by name itu pendatang baru ya. Alhamdulillah dipercaya kemarin nomor 1. Tapi kalau secara perolehan karena ada yang incumbent itu berarti saya nomor 3. Nomor 3. Terus kalau secara partai aku nomor 4. Oke. Perolehan partai ya. Nah, tapi apa tadi menyambung yang tadi, tantangan terbesar sebagai politisi yang lahir dari keluarga politik apa?
apakah tadi selalu dibanding-bandingkan dengan orang tua sehingga orang terbiasa berekspektasi harus seperti bapak, seperti ibu atau gimana? Ya itu salah satunya. Terus yang kedua, saya tuh pernah nyalon DPRD Kabupaten dan jadi DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2014 sampai 2019. Ya. Tentunya berbeda waktu saya nyalon provinsi tahun 2024 ya. Ya. Karena waktu itu kan masih jadi anak bupati. Kalau kemudian 2024 tuh bukan anak bupati Bukan lagi. bupati. Menurut aku dua-duanya tuh punya warna sendiri. Waktu 2014 itu kan memang pertama kali masuk jadi anggota dewan ya. Jadi mungkin anak kencur yang kemudian jadi anggota dewan banyak belajar di situ. Nah, 2024 itu tantangannya adalah karena waktu itu 2022 tanggal 19 November itu Bapak pensiun. Mungkin ini dialami juga dengan beberapa orang yang bapaknya pernah jadi pejabat. Plus minusnya tuh pasti ada. Terus juga waktu itu kan di PJ-kan, terus akhirnya effortnya harus lebih. Maksudnya effortnya lebih itu usahanya lebih karena pengenalannya kan harus lebih ke masyarakat. Tapi itu kemudian juga jadi tantangan sendiri ya buat saya di dapil. Apalagi dapilnya kan lebih gede. Kalau dulu paling cuma 4 kecamatan, kalau sekarang 51 kecamatan. 2 kabupaten. 2 kabupaten. Itu harus lebih besar. Terus kemudian yang kedua, kan saya tuh kan nyalon DPRD provinsi bareng sama ibu yang DPR RI. Yeah. Ibu sudah punya tim sendiri. Sementara saya untuk kelasnya provinsi kan dapilnya sama, wilayahnya sama ya. Kabupatennya 2 kabupaten. Itu tantangannya adalah ketika nyalon, ibu kan sudah punya aspirasi. Jadi timnya yang dulu itu sudah dikasih aspirasi, artinya sudah ada incumbent lah ya. Udah ada tatanannya. Sementara kalau yang baru kan usahanya harus 2 kali lipat lebih. Nah itu menurut aku tantangannya gitu. Jadi perlu usaha lebih lah. Oke. Nah ini Mbak Tita sebagai ketua KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar Jawa Tengah. KPPG ini kan diproyeksikan jadi salah satu mesin politik Golkar. Nah, seperti apa sih? Mungkin sudah punya proyeksi ke depan ini mungkin jumlah pemilih perempuan lebih banyak terus untuk 2029 ini seperti apa yang akan digarap gitu? Kalau kami di KPPG itu memang kan salah satu tugasnya saya partai KPPG itu untuk merangkul lebih banyak lagi para perempuan ini untuk bergabung, berpartisipasi atau juga berkolaborasi dengan Partai Golkar. Karena selain data dari KPU dan Bawaslu itu bahwa pemilih perempuan sedikit lebih tinggi daripada pemilih laki-laki ya. Di Jawa Tengah, yang saya lihat bahwa yang namanya pemilih perempuan itu lebih loyal daripada pemilih laki-laki. Lebih loyal artinya lebih misalnya gini, tetap gitu ya dengan pilihannya ya. Jadi kebanyakan perempuan kalau memang touch emotionally, maksudnya sudah tersentuh secara emosional, itu biasanya mereka lebih loyal, lebih setia gitu loh. Tidak mengubah-ubah nih pilihannya. Jarang mau merubah-rubah pilihan. Beda dengan mungkin laki-laki kan karena kan biasanya perempuan kan lebih bermain dengan perasaannya ya, emosionalnya. Sementara kalau laki-laki kan banyak logiknya. Nah, itu yang kemudian mungkin menjadi prioritas kami. Bagaimana perempuan, apalagi misalnya 2029 itu kan katanya ada lonjakan Gen Z, bonus demografi. Bonus demografi. Mungkin nanti juga akan ada pendekatan untuk mereka yang lebih muda, terutama yang sekarang mungkin Gen Z ya. Kalau kita hitung umur kan kira-kira 4 tahun lagi, berarti 60% dari pemilih itu Gen Z ya. Sementara yang milenial X itu kan semakin sedikit. Gitu. Nah mungkin itu yang kemudian nanti kami pengen bikin banyak program
untuk itu, untuk para Gen Z-nya juga. Gen Z Dan saya perempuan. rasa nggak cuma Golkar ya, hampir semua partai pasti well aware. Pasti menggarap itu kan. Ya. Nah, kira-kira isu apa yang paling menarik untuk calon pemilih perempuan? Kalau dari pandangan saya, perempuan itu apalagi zaman sekarang tuh well aware dengan dirinya. Karena sekarang kan medsos banyak banget ya, dan beberapa hal yang dulu tabu dibicarakan mungkin sekarang nggak tabu lagi. Misal soal kesehatan reproduksi. Dulu kita misalnya waktu saya kecil ngomongin head itu kan kayak malu-malu gitu, kayak tabu. Sekarang enggak. Sekarang misalnya kok headnya nggak teratur, jangan-jangan ada ini, ada itu, lebih well aware dan lebih karena kan banyak informasi ya. Wah, buru-buru ke dokter nih, takutnya ada apa-apa. Jadi ada tindakan pencegahan atau preventif. Itu kalau isu kesehatan itu juga penting. Kemudian yang kedua, yang menurut saya sekarang lagi benar-benar digalakkan ya soal mental health. Dari beberapa kasus ternyata juga anak-anak Gen Z ini mungkin mereka kan masih muda, jadi dalam pencarian jati diri gitu. Kalau kita tidak menemani mereka dengan baik, kemudian mengarahkan, sekarang udah nggak mungkin ya, nggak kayak zaman kita dulu. Tapi paling tidak memberikan pandangan buat mereka sebetulnya yang bagus gini loh. Tapi kalau anak Gen Z sekarang kan kita ngasih choice ke mereka tuh kan harus ada pilihannya ya. Betul. Kamu pilihannya A, kira-kira keuntungannya ini, resikonya ini, mau nggak? Kamu pilihannya B, keuntungannya ini, resikonya ini yang harus kamu tempuh. Nanti mereka yang memilih. Karena buat saya orang pintar akademis itu gampang. Orang belajar banyak itu gampang. Cuma sehat secara mental dan secara rohaniah itu penting. Karena bekal kita di kemudian hari. Bagaimana kemudian nanti Indonesia mau jadi generasi emas 2045 kalau anak-anaknya ternyata secara mental itu belum siap. Berarti isu kesehatan dan mental health tadi yang paling bisa menyentuh mereka gitu ya. Nah, faktor apa Bu yang mempengaruhi pemilih perempuan ini? Figur, karena kalau tadi dibilang lebih milih karena emosional, berarti figur ataukah track record atau apa ya? Yang menjadi pertimbangan. Sepanjang pengetahuan saya itu sosok atau figur itu penting. Jadi kita itu mencitrakan diri di depan orang akan seperti apa. Apakah tegas, apakah lemah lembut, itu semuanya ada segmentasinya sendiri. Apakah kamu orangnya aktif, itu ada segmentasinya sendiri. Itu pasti menjadi penilaian masing-masing. Kemudian kedua, track record juga. Apalagi sekarang kan media sosial luar biasa ya. Kira-kira nih ada isu yang nggak enak langsung cancel culture. Cancel di mana-mana ya. Padahal misalnya dilempar satu isu belum tentu juga benar, cancel culture. Gitu. Itu juga kita harus berhati-hati. Apalagi sebagai seorang politisi itu kan segala sisi kan dilihat. Citra itu penting. Bukan maksudnya pencitraan terus, tapi memang kembali lagi menurut saya jadi diri sendiri itu penting, tapi bahwa orang melihat kita seperti apa itu juga penting. Nah, tapi kalau dikatakan lebih memilih dengan pertimbangan emosional, berarti first impression penting dong. Jadi mungkin ada juga yang memilih karena ganteng, cantik gitu kan, karena lebih ke emosional atau ini tegas, galak, sebelum kemudian melihat rekam jejaknya dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya nggak munafik ya. Orang kalau misalkan orang lihat pertama kali gitu, kira-kira yang standar sama yang cantik atau ganteng kan pasti kan orang akan lebih bisa menilai lah. Ya, tapi kemudian gini menurut saya itu nggak kemudian menjadi satu-satunya faktor penentu. Kadang ada yang mereka memilih berdasarkan kesamaan organisasi karena merasa misalnya kalau di PDI itu kan ada pendeng gepeng kalau orang Cilacap bilang. Jadi pendeng gepeng milih
Melu Benteng. Melu Banteng. Kemudian misalnya kalau di Cilacap itu ada yang dulu bapaknya Golkar, ibunya Golkar, terus anaknya juga ikut. Itu masih banyak. Ada juga misalnya yang beberapa yang Nahdien dan Nahdiyat itu ada yang ikut partai kayak PKB, P3, ada beberapa yang kalau ke Golkar juga gitu. Itu juga ada. Ada beberapa yang preferensinya juga seperti itu. Berarti ini ideologi di tingkat lokal Cilacap ini masih masih kuat ya. Tapi juga sekarang kan mungkin dengan banjirnya media sosial itu salah satu, misalnya kalau saya sebagai anggota dewan ya, kegiatan apapun yang berkenaan dengan di Dapil, kegiatan saya sebagai ketua KPPG itu berusaha saya share melalui media sosial supaya orang tuh tahu, bukan maksudnya saya narsis. Tapi supaya orang tuh tahu bahwa saya di Dapil melakukan kegiatan ini ada purpose-nya, ada tujuannya. Jadi nggak semata-mata kita ngonten hello guys gitu. Itu ya, kayaknya memang sekarang jadi seperti keharusan lah ya kalau untuk salah satu cara mungkin masyarakat berkomunikasi sama anggota dewan itu salah satunya ya, itu salah satunya adalah dengan media sosial. Bagaimana kemudian mereka merasakan kedekatan dengan figur yang memang mereka senangi, itu salah satunya dari media sosial. Mungkin kalau kemarin ketika pilihan Jateng kan pernah punya gubernur namanya Pak Ganjar, yang dia memang media sosialnya luar biasa. Meskipun saya melihat kalau Pak Ganjar memang figurnya sendiri sudah kuat ya, gitu. Itu kan juga dia risingnya luar biasa waktu itu sampai dia jadi nyalon presiden. Kemudian Pak Prabowo memang dia kan udah lama kan. Kemudian kalau sekarang modelnya kayak ada KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, kan betapa luar biasa secara engagement di media sosial, sampai ada follower loyalnya dia. Dan cepat juga kalau siang acara sorenya kontennya udah naik. Iya. Terus juga Shirley Juanda. Ya, Shirley Juanda ya, Gubernur Maluku Utara. Banyak juga tuh mestinya kayak gitu, tapi menurut saya itu salah satu cara mereka untuk memberitahu bahwa yang saya lakukan untuk ini nih ke masyarakat. Jadi masyarakat tuh bisa melihat kita kerjanya apa aja, kinerjanya apa aja. Nggak cuma konten hello guys, nggak ngapa-ngapain. Walaupun nanti dari konten-konten itu mungkin bisa dibilang sebagai investasi politik untuk menarik masa atau ya bisa dibilang kayak gitu. Efek sampingannya kan. Ya bisa dibilang gitu. Jadi satu tujuan sekali mendayung 230 terlambat. Nah, jadi strategi apa yang paling pas untuk membidik pemilih perempuan ini di tingkat akar rumput? Ini incumbent atau bukan nih? Ya incumbent. Incumbent ya. Kalau menurut saya dan juga dari pembicaraan sama suami, sama bapak saya itu nggak lain dan nggak bukan, paling nggak masyarakat terutama di Dapil kami ya, itu merasa bahwa kita hadir buat mereka. Hadir tuh maksudnya bukan hanya secara fisik, tapi juga hadir ketika mereka membutuhkan yang menurut mereka krusial untuk perkembangan daerahnya. Kita bisa sedikit membantu, berkontribusi dan dirasa hadir di situ, mengerti bahwa yang kami butuhkan ini. Mungkin nggak semua ya, mungkin kontribusinya kecil, tapi kecil pun saya yakin mudah-mudahan bisa membawa dampak dan manfaat yang baik ke mereka ya. Jadi misalnya sekarang seperti contoh tahun 2026 ini kan banyak banget pembangunan koperasi desa Merah Putih. Ya, betul. Nah, kebetulan kemudian anggaran desa dipotong kan sebanyak 70%. Nah, akhirnya untuk perbaikan desa itu banyak masyarakat, juga mungkin beberapa perangkat desa maupun kepala desanya berkomunikasi dengan kami para anggota dewan untuk paling tidak membantu mereka membangun sarana dan prasarana di desa, infrastruktur di desa, karena kasihan juga ya sekarang
kita mau usaha, mau jualan, kita mau ke sekolah, itu kan denyut nadinya salah satunya dengan sarana dan prasarana. Apalagi kalau jalannya jelek, banyak yang jatuh, orang juga banyak yang ngeluh, kan kasihan. Itu salah satunya dari banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, dan memang ini alokasinya turun cukup signifikan, jadi mungkin membangun infrastruktur jalan desa kan agak ini juga. Mungkin pemerintah pusat kan memang punya prioritas lain ya. Jadi salah satunya juga itu cutting dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. Saya rasa mungkin tujuan aslinya Koperasi Desa Merah Putih itu untuk semakin menggerakkan ekonomi di desa. Jadi jangan sampai misalnya orang desa ngambil bekerjanya di desa A, ngabisnya di desa B. Akhirnya kan ekonomi mereka nggak berputar. Cuma diambil tok duitnya, ternyata ngabisnya di desa B. Mungkin maksud dari pemerintah untuk pembangunan koperasi KDM itu semakin menggerakkan ekonomi desa. Tapi fungsi anggota dewan itu kan ada 3 ya, budgeting, penganggaran, kemudian legislating dan controlling. Jadi controlling itu juga kita hadir ke masyarakat untuk sama-sama mengontrol kebijakan yang memang sedang digalakkan oleh pemerintah. Perlu kan pasti feedback dari masyarakat, kira-kira nih kurangnya apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, dan itu kemudian nanti menjadi masukan kita untuk dibahas di gedung dewan. Oke. Bu, bicara soal perempuan, kita tahu kan ada kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, tentu harapan ke depan kan yang perlu didorong tidak hanya secara jumlah, secara kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, ini bagaimana KPPG ini mendorong soal kualitas ini, Bu? Kalau nanti ke depan itu kan memang kita nggak tahu nih nanti 2029 apakah legislatifnya hanya DPR RI dan Pilpres, atau misalnya sesuai dengan undang-undang ini keputusan yang baru diputuskan oleh MK itu. Jadi nanti bupati wali kota tahun 2031 ya. Dan kita juga diperpanjang katanya, tambah napas ya. Panjang masa jabatan. 2031. Tapi apapun itu menurut saya salah satu peningkatan, terutama peningkatan kualitas untuk para perempuan, yaitu salah satunya mungkin dari bidang pendidikan dan kesehatan. Bagaimana pendidikan terutama di Provinsi Jawa Tengah itu ditingkatkan, jangan lagi misalnya kalau sekarang kan banyak yang mereka masih putus sekolah ya. Jadi kalau pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, banyak yang mereka putus sekolah baru sampai SD. Paling tidak nanti berapa tahun ke depan ditingkatkan sampai SMP dan SMA. Karena saya beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu berkesempatan itu lihat di negara sebelah, negara Singapura itu. Sebetulnya tuh kita nggak kurang-kurang loh kalau soal tenaga kerja, terutama apalagi kalau di daerah saya di Cilacap itu kan tenaga kerja wanita dan tenaga kerja buruh migran itu kan banyak banget ya yang ke luar negeri. Secara skill kita nggak kalah, secara kemampuan kita juga nggak kalah. Munggur kalahnya adalah kita nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu. Padahal bahasa universal. Nah, bahasa universal, dan kadang-kadang gini, ada mindset orang kalau misalnya bahasa Inggrisnya salah diketawain terus jadi malu. Padahal sebenarnya itu bukan bahasa ibu kita kan. Kalau kita memang belajar bahasa Inggris salah, ya dibenerin harusnya. Kenapa harus malu, wong itu bukan bahasa kita kok. Betul. Salah ya belajar lagi, belajar lagi. Menurut saya harusnya gitu. Bahasa itu menurut saya penting ya gitu. Karena bahasa universal itu yang kemudian nanti akan meningkatkan kompetensi kita di masa yang akan datang. Itu investasi kita. Selain tadi yang disebutkan, ternyata secara mental juga kita harus bagus ya. Gitu. Itu yang menurut saya perlu
menjadi perhatian dan wacana kita bersama. Kita kan nggak bisa menyuruh orang kerjanya, orang Semarang kerjanya Semarang aja. Ya, Barangkali dia punya kesempatan yang lebih. Atau misalnya dia pengen kerja di luar negeri, tapi paling tidak ketika bekerja di luar negeri, tolong kalau di sana pekerjaannya paling tidak grade-nya asisten manajer ke atas. Supaya kesejahteraan mereka juga bertambah. Gitu. Itu soal pendidikan. Jadi kepingin saya nanti ke depan mudah-mudahan selain kualitas diri secara akademik, yaitu tadi juga secara mental lebih ditingkatkan di soal pendidikan dan soal kesehatan. Ke depan, jadi mudah-mudahan ke depan terutama wanita-wanita di Jawa Tengah ini menjadi wanita-wanita yang unggul. Menarik sekali. Nah, Mbak Tita, ini pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan ke orang Golkar nih, soal isu-isu yang banyak ramai di medsos. Apa itu? Soal Ketum Golkar. Ketum Bahlil. Ketum Kanda Bahlil ini. Kok kemarin kan gencar dibikin meme gitu ya, terus sampai banyak sekali dan viral. Kemudian kemarin kan di sebuah podcast Pak Bahlil kan juga melihat sendiri dan reaction meme-nya itu ada yang pakai baju balet itu dan segala macam banyak ya. Ada yang disamakan dengan konten kreator dari Afrika dan sebagainya. Nah, yang ini penasaran ini, gimana sih internal Golkar menyikapi fenomena ini? Pak Bahlilnya sendiri nggak baper kok. Nggak baper ya? Begitu dilihatin itu dia cuma bilang, Om suka. Gini, kalau menurut saya, dan saya yakin juga Pak Bahlil sebagai politisi yang sudah sangat matang, sudah senior dan sangat matang secara emosional dan kapasitas serta kompetensi diri, kalau cuma diomongin kayak gitu mungkin buat beliau biasa. Biasa ya. Tapi buat kami di Golkar, dan saya yakin semua kader Golkar juga mengamini dan mengiyakan bahwa yang penting buat kami di Golkar adalah bagaimana kita itu di Golkar bisa bergolkar tapi memberikan manfaat yang lebih. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua, menurut saya Pak Bahlil itu kan nasionalismenya luar biasa ya. Jadi hal-hal kecil kayak gitu mungkin dia nggak terlalu mikirin. Nggak terlalu dipikirin. Tapi ya kalau saya ya, jadi dia kalau cuma ngolok-ngolok itu mungkin dia biasa ya. Kan dia udah ngomong, saya kalau dari kecil tuh memang saya udah biasa kalau hanya diolok-olok gitu. Tapi mungkin kalau sudah menyangkut nasionalisme, sudah menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, beliau akan ambil tindakan tegas. Gitu. Dari kecil sudah susah, pernah jadi sopir angkot, gitu ya kalau nggak salah. Kalau saya jadi Pak Bahlil, belum tentu saya sekuat dia. Luar biasa loh. Orang dibully itu nggak enak loh. Iya. Kita diomongin jelek aja kan nggak enak ya. Orang dibully tuh, bulinya se-Indonesia bully itu kan rasanya tuh nggak enak. Tapi yang saya salut, benar-benar salut tuh mentalnya tuh luar biasa. Itu kalau nggak mental tangguh itu kayak depresi ya, Mas. Dan serangannya udah fisik loh. Iya, serangannya udah fisik. Sampai nggak cuma soal kebijakan, karena udah fisik gitu. Iya, sudah fisik. Dan dia nggak baperan, luar biasa. Mungkin saya kalau jadi Pak Bahlil, wis nangis, wis mengajukan tuntutan. Sudah mengurung diri, bersedih gitu ya. Iya. Dan itu tuh udah luar biasa loh. Maksudnya mental itu kalau nggak mental tangguh beneran dan memang punya niat dan tujuan yang kuat, saya rasa nggak bisa gitu. Oke. Bisa tetek gitu hatinya. Dan sempat dilaporkan juga ya, kita tahu, dan walaupun kemudian dicabut laporannya. Ya, tapi yang melaporkan kan bukan beliau sendiri. Iya, orang lain memang. Nah, yang gregetan malah orang lain ya. Orang lain. Nah, tapi di Golkar sendiri jadi ini nggak pembahasan, wah ini gimana nih ketum kita dibeginikan gitu. Dan yuk kita rame-rame mengcounter dengan citra yang positif, atau rame-rame kita membela, atau gimana? Kalau menurut saya di internal Golkar sendiri ya pasti
kalau lihat konten gitu miris ya. Tapi menurut ketua DPD saya, Mas Muhammad Soleh, kalau memang kayak gitu, dibalasnya jangan dengan berkata-kata yang sama juga. Harusnya kita balas dengan apa yang sudah kita lakukan, yang kira-kira itu nanti memberikan manfaat, berkontribusi. Kecil dan besarnya itu relatif, tapi bahwa itu positif itu harus ya. Jadi istilahnya tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, karena kita akan sama aja sama mereka. Tapi ketika kita bisa menampilkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat, terutama kita berprestasi apa sih, kita sudah berbuat baik apa sih, itu kayaknya menurut saya akan lebih positif ya dan lebih baik. Ya, oke. Nah, kalau menurut Mbak Tita ini sudah apa ya, jadi suatu dinamika politik yang biasa atau sudah serangan personal? Yang apa? Ketum Bahlil? Ketum ini. Serangannya sudah personal ya kalau gitu. Udah personal. Tapi maksudnya Ketum Bahlil sendiri juga yaitu kembali lagi menyatakan bahwa nggak apa-apa kalau itu ceritanya. Om suka tadi. Om suka. Bahkan dia bilang sendiri kan, saya tuh dari kecil sudah terbiasa dihina. Jadi kalau cuma gitu-gitu buat diri sih mungkin sudah pernah dia lalui. Kita kan tahu dia hanya dari mungkin ceritanya dia, kemudian mungkin dari bukunya dia, tapi kita kan nggak tahu perjalanan dia dari kecil sampai sekarang. Barangkali ada hal-hal yang betul-betul menguatkan, paling menguatkan dia, paling menguatkan Kanda Bahlil itu, supaya dia ternyata bisa sampai berdiri setinggi ini, kemudian sampai pada titik ini. Mungkin jadi buat dia mungkin ya sudahlah, itu biasa. Saya pernah mengalami yang lebih buruk. Mungkin. Nggak takut serangan ini jadi berpengaruh ke elektabilitas Golkar, ke citra partai? Nyatanya dibully 2024 ya kami baik-baik aja tuh. Baik-baik aja. Karena belum ada pemilu lagi atau belum ada survei lagi atau gimana? Enggak sih ya, kalau menurut saya sih ketum itu kan simbol kebijakan, simbol wajah partai, tapi juga kerja kita di bawah itu juga menentukan. Artinya maksudnya bukan maksudnya kemudian opposite ya gitu, bahwa kita membicarakan kebijakan yang baik yang ditelurkan oleh Ketum Bahlil itu wajib kita share ya. Maksudnya kita akan bilang sama orang, despite of apa yang orang bilang, dia tuh sebenarnya melakukan ini. Tapi emang sebetulnya kalau menurut saya kinerja partai, terutama para anggota dewan, itu yang paling dilihat sih di masyarakat. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Oke, Mbak sebagai anggota Komisi A yang juga mengurusi informasi, digitalisasi seperti ini, apa yang menimpa Kanda Bahlil ini? Ini apakah politisi itu memang harus tahan banting seperti ini untuk menghadapi serangan-serangan netizen atau bagaimana? Kalau menurut saya kok belajar dari pengalaman ya, mungkin nggak usah sampai ketum. Dari bapak saya, dari ibu saya, dari suami saya merasa kok semakin tinggi pohon, maka angin yang semakin kencang menerjang itu akan semakin kencang. Kalau kita sendiri nggak punya akar yang kuat, maka kita akan roboh. Jadi menurut saya, alih-alih kita mendengarkan cemooh orang, lebih baik kita menanamkan akar yang kuat, memperkuat keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif, satu. Kemudian yang kedua, yaitu turun langsung ke masyarakat, kemudian apa yang dimaui, apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, itu yang seharusnya yang kita dengarkan dan kita perjuangkan. 2025 kemarin itu kan lagi musim gempa ya, longsor, banjir dan segala macam. Kalau 2024 itu
Waktu itu kan dikumpulkan di Senayan, Sentul Senayan itu HUT Golkar. Tapi 2025 Ketum Bahlil bilang nggak usah gitu-gituan. Pokoknya begitu HUT Golkar kita bikin acara yang memang dibutuhkan masyarakat. Dari semua DPD 1 itu harus bikin pasar murah. Kemudian harus bikin santunan, kemudian juga waktu itu kalau di Jateng kita bikin sholawatan. Dengan sholawatan kita itu berdoa bareng. Terus juga masing-masing anggota dewan di wilayahnya, karena di Jawa Tengah waktu itu kan hampir 35 kabupaten kota mengalami bencana banjir, longsor dan segala macam, kita disuruh turun ke situ. Membagikan sembako murah juga. Dan itu juga disupport oleh DPP dan DPD. Terutama untuk yang anggota dewan dan masing-masing DPD 2. Oke. Mbak, saya akan menyinggung soal dapil nih ya. Sebagai putri dari Majenang, Cilacap yang berbatasan dengan Jawa Barat. Belum pernah ke Majenang ya? Ke Cilacap sudah, tapi nggak sampai Majenang. Jauh banget. Jauh banget. Dari kota masih berapa jam tuh? 2 jam. 2 jam ya masih ya? Cilacap itu kabupaten terluas wilayahnya di Jawa Tengah. Paling luas. Kalau jumlah penduduknya kami nomor 2 di bawah Brebes. Oh, paling banyak Brebes, kemudian Cilacap ya? Nah, kemudian Cilacap itu ada 3 zona ya. Yang timur, tengah sama barat. Gitu. Itu soalnya satu kabupaten berbatasan dengan 5 kabupaten lain dan 1 Samudra Hindia. Oh gitu. Lautan. Oke. Kalau kita lihat Cilacap kan sebenarnya potensinya cukup besar ya. Ada perikanan, pariwisata gitu. Nah, tapi sebenarnya terkendala akses dan jarak tempuh dari Semarang. Saya dulu pernah Cilacap, Semarang sampai Cilacap kota kalau jalan darat 7 jam tuh. Kan lumayan itu. Dengan belum ada tol dan akses jalan yang belum optimal lah ya. Ini kendala ini gimana cara mengatasinya? Boro-boro Mas Riki yang baru sampai Cilacap. Jadi ini ada cerita waktu saya nikah sama suami saya. Itu dulu kan jalan kalau lewat Pantura kan jauh banget. Jauh. Ini lewat Wonosobo. Waktu itu tuh tol cuma baru ada dari Semarang Bawen. Jadi naik mobil, 1 disediakan bus, 1 pakai mobil biasa, mobil pribadi. Ibu mertua saya ngomong gitu, wis cedak. Nah, saya bilang, tereng nih, wis cedak. Baru sampai Bawen tuh. Itu Bang Sri loh, Bang Sri perbatasan Jepara dan Pati, karena suami kan dari Jepara ya. Dari Jepara. Ini berarti dari Jepara ke Majenang, dari Bang Sri ke Majenang. Oh, dari Bang Sri ke Majenang ya. Belah Jawa Tengah ya. Iya. Terus ibu mertua sampai ngomong gini, gitu, aduh men kayak itu rene-rene neh. Tapi memang sampai beliau wafat, memang cuma sekali pas saya nikah ke sana. Karena gitu. Jauh banget ya. Tapi Cilacap itu menurut saya dengan segala keunikannya gitu, dengan segala keunikannya. Kita itu kalau Cilacap Timur itu banyak ngapaknya ya. Kalau Cilacap Barat itu akulturasi budaya Jawa dan Sunda itu udah kental. Karena berbatasan dengan Jawa Barat. Jadi banyak orang Cilacap Barat kayak saya itu bisa bahasa Jawa bisa, Sunda bisa. Dan sebagian Brebes juga sama. Sebagian Brebes itu yang Brebes yang Barat itu juga mereka bisa bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kulinernya juga udah beda. Kalau kuliner Cilacap Timur kan itu udah aneh ya, udah masih keikut Purwokerto, Banyumas. Sedangkan kalau Cilacap Barat tuh udah rasanya udah udah Jawa Barat. Jawa Barat, masakan Sunda gitu ya. Tapi memang ini kita cerita flashback ya. Dulu tuh saya SD SMP ya. Sebelum Bapak jadi bupati, tuh rasanya kalau dari Majenang ke Cilacap males banget ya Mas. Dari Majenang ke Cilacap? Jauh. Karena 2 jam tadi? Karena 2 jam, dan
Kalau memang Majenang ke Cilacap banget itu kan harus lewat kabupaten lain. Kita lewat kecamatan namanya Lumbir. Jadi ada Karang Majenang, Cimanggu, Karangpucung, harus lewat Lumbir, Wangon tuh baru ke Cilacap. Itu kalau lewat jalan yang tengah. Kalau lewat selatan kan agak muter atau jauh lagi. Dan dulu jalannya belum sebagus sekarang. Nah kemudian kepilih Pak Ganjar kalau nggak salah tahun 2008 ya. Itu baru mulai diaspal sedikit. Kemudian beliau periode kedua juga sudah mulai bagus. Nah, cuma kan memang karena luasan wilayah itu kemudian tantangan tersendiri terutama bagi bupati yang kemudian menakodai Kabupaten Cilacap gitu. Karena wilayahnya luas, masyarakatnya juga banyak. Itu juga jadi tantangan sendiri. Jadi kemudian juga kita kan paling selatan ya. Selama ini memang pembangunan itu kan banyaknya di Pantura terus. Di jalur selatan jarang. Kalau jenengan lihat secara data itu 10 kabupaten yang terbawah itu sekitar 6 atau 7-nya ada di jalur selatan semua. Terbawah ini artinya dari 35 kabupaten kota. Jadi nomor 25 sampai 35 itu rata-rata banyaknya di jalur selatan. Kenapa? Karena nggak ada akses kayak di Pantura. Nggak, kalau di Pantura kan anggar-anggar lurus aja gitu ya. Jadi perekonomian mereka ya satu kabupaten atau kota madya dengan kabupaten kota madya lain kan mungkin kurang dan lebih sama. Karena jalurnya ada. Sementara kalau selatan enggak dan lebih banyak perbukitan. Gitu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri, terutama soal transportasi. Wong boro-boro ya itu kalau ada acara di Cilacap aja udah Cilacap atuh banget. Kalau berharap tuh waktu itu sempat ada proyek nasional, mau ada proyek nasional. Kita sudah dimasukkan PSN ya, proyek strategi nasional itu waktu itu mau ada jalan tol Bandung Cilacap Jogja. Nah, kalau Jogja Semarang kan udah lagi dibangun. Nah, sekarang belum ternyata nggak tahu masih di PSN atau enggak atau sudah di drop gitu. Tapi harapan saya sih mudah-mudahan di masa yang akan datang terutama ada semacam kayak jalur khusus yang menghubungkan jalur-jalur selatan, karena kasihan kalau jalurnya masih kayak gini terus maka sealawasnya kita akan ketinggalan terus daripada yang di Pantura. Jadi masalah utamanya tetap akses ya. Tetap akses. Gimana caranya memperpendek waktu tempuh itu? Betul. Terutama dari terutama misalnya dari kami di Kabupaten Cilacap sampai misalnya ke Semarang. Karena kan kadang-kadang ada kepengurusan yang memang harus ke sini ya, ke ibu kota provinsi. Itu. Kalau acara partai itu yang dari DPC Cilacap harus bermalam. Bermalam betul. Dan undangannya nggak bisa mepet kan, karena jauh. Itu kalau kota Cilacapnya mending, tapi bayangkan kalau misalnya jenengan di kecamatan paling ujung utara dan ujung selatan, barat utara dan selatan kayak kecamatan Dayaluhur atau kecamatan Patimuan. Dari Dayaluhur ke Majenang aja itu sudah 1 jam loh. Kalau yang pojoknya itu 1,5 jam. Lah sekarang Majenang ke Cilacap aja berapa jam? Iya, lumayan. Nah makanya itu harusnya bisa menjadi perhatian kita bersama. Mungkin ini yang diperjuangkan sebagai anggota Dewan dari Dapil sana, gimana caranya agar pembangunan di jalur utara dan selatan tidak jauh, yang selatan tidak jauh tertinggal. Waktu kira-kira setengah tahun yang lalu, Pak Gub waktu itu kan Pak Lutfi waktu itu kan membuka dialog dengan para anggota Dewan DPRD provinsi. Semua anggota Dewan tuh dikumpulkan sama beliau, kemudian berdialog. Nah waktu itu saya sempat mengumpulkan gini, Pak Gub, tolong yang jadi perhatian itu jangan cuma jalur utara saja, tapi tolong diperhatikan juga kami dari jalur selatan. Karena begini, kalau menurut saya Jawa Tengah itu kan di tengah-tengahnya antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Sebetulnya kalau misalnya kita mau ngambil sisi positifnya, ada peluang. Di market di Jawa Barat itu kan sebenarnya sudah jenuh ya.
Makanya di sini kayak kawasan industri Batang, kawasan industri Kendal itu sebetulnya punya potensi yang tinggi. Tapi kan itu hanya di jalur Pantura karena mereka aksesnya gampang. Sementara yang di selatan sebelum aksesnya nggak ada, belum tersedia ya investor mau mengeluarkan uang ke situ kan juga agak sulit. Ya, Gitu. betul. Itu perlu Pak Kup untuk kita membuat semacam kayak roadmap gimana nih yang di jalur-jalur selatan itu kalau bisa kami diperhatikan terutama soal sarana dan prasarana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada semacam kayak trans, misalnya dari Majenang ke Purwokerto. Nun Sewu itu kalau pakai busnya Anda pasti nggak mau naik. Saya jangan lihat langsung les dada, astagfirullahaladzim. Iya, karena jalannya juga berkelok-kelok gitu. Itu maksudnya bisnya ngebut-ngebut atau bagaimana? Enggak, busnya tuh yang udah oldies ya. Oh, yang udah oldies, oke. Busnya So Yesterday. Itu juga perlu permajaan. Jadi misalnya ada dikumpulkanlah misalnya sekelompok pengusaha, gimana caranya ini mereka carikan modal yang lebih supaya armadanya diperbagus, tapi juga melayani masyarakat juga lebih mudah gitu. Karena transportasi umum itu kan penting ya. Yeah. Gitu. Kayak Banyumas ke Purbalingga sudah ada. Yeah. Gitu. Nah, tinggal dari misalnya Cilacap ke Banyumas itu kan perlu juga diperhatikan. Syukur-syukur nanti kita ada juga public transportation kayak Semarang punya yang sampai Ungaran itu. Transjateng ya. Gitu. Syukur-syukur ada. Karena Solo juga udah ada kan. Sudah ada. Oke. Problem lain mungkin soal UMK juga ya. Yang termasuk yang rendah di Jawa Tengah. Kalau UMK secara keseluruhan dari 35 kabupaten kota sebetulnya kita masih ranking 5 atau 6 ya. Tapi kalau dengan membandingkan dengan misalnya beberapa kabupaten yang punya kawasan industri, mungkin kita termasuk yang belum tinggi. Saya nggak bilang rendah tapi belum tinggi karena menurut aku salah satunya juga mungkin aksesibilitas jalan ya, lagi-lagi itu. Bahwa misalnya di Cilacap ada pelabuhan namanya Tanjung Intan. Itu kan memang pelabuhannya pelabuhan alami. Maksudnya alami, kita nggak terlalu punya banyak effort harus dibikin port dan segala macam. Itu udah ada semacam kayak pembentukan sendiri. Jadi pemerintah hanya sedikit penambahan untuk fasilitasnya di situ. Tapi itu kan juga kemudian harus dikembangkan. Bayangkan misalnya saya seorang investor, saya punya duit puluhan triliun misalnya, saya mau invest di kabupaten yang jalannya aksesnya susah. Kan saya juga jadi mikir kan, karena misalnya dari pabrik kemudian ke tempat yang akan kita tuju, itu kan kita juga harus menghitung jaraknya. Pengangkutan salah satunya, gitu. Kemudian dan biaya macam-macam. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, harapan saya ke depan, terutama Cilacap, Banyumas dan untuk di Jawa Tengah ini mudah-mudahan selalu aman dan selalu masyarakatnya juga selalu menjaga ketertiban. Karena kalau mau Jawa Tengah maju, investasi itu harus lebih banyak. Selain jalan, menurut saya keamanan dan ketertiban itu penting. Misalnya saya orang investor yang punya duit ya, saya mau menaruh uang saya di satu tempat, bikin pabrik yang itu bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kalau di situ banyak preman, banyak palak, kemudian banyak kerusuhan, pasti nggak akan ada yang mau. Betul. Nah, ini karena wilayah yang luas tadi kan, ada yang mengusulkan pemekaran. Jadi Cilacap Barat ini progresnya seperti apa ini? Sebenarnya itu bukan hal baru ya. Kalau di Cilacap kan juga ada gerakan itu. Kebetulan di Komisi A itu bulan lalu kita ke Kemendagri karena bukan hanya Brebes tapi juga Kabupaten Banyumas meminta ada pemekaran. Kalau di Kabupaten Cilacap sendiri udah lama dan itu sempat ada dibentuk presidiumnya. Nah, kenapa ada semangat itu, ada semangat pemekaran? Kenapa kok adanya di selatan? Di utara nggak ada loh. Di utara nggak ada.
Karena orang dari selatan itu melihat Jawa Barat itu banyak pemekaran. Kalau jangan lihat Kabupaten Ciamis, itu Ciamis, sekarang terbagi menjadi 3 kabupaten. Oh, Nah, gitu ya. satu Kabupaten Ciamis, induknya. Kemudian Mekar tahun 90-an jadi kota Banjar Patroman. Kemudian Mekar lagi jadi Kabupaten Pangandaran. Nah, persiapan untuk membentuk daerah baru itu kan nggak cuma sebentar. Iya, betul, Jadi misalnya betul. sekarang di Glodok gitu, besok kemudian jadi Kabupaten Glodok, enggak juga. Jadi si Kabupaten Pengampu ini punya waktu 5 sampai 10 tahun untuk mempersiapkan. Ada pemilu sendiri kan juga kan? Iya, Pilkada sendiri. tapi kan itu nanti PJ dulu, Iya, kemudian PJ. ada pemilu sendiri gitu. Kalau pemerintah pusat merasa ini belum mampu, kemudian kembalikan lagi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika misalnya sudah mekar, ibaratnya bapak nih punya anak, anaknya pengen berdiri sendiri, oke. Tapi apakah ketika berdiri sendiri terus kemudian sama sejahteranya atau lebih sejahtera atau enggak? Kan kalau misalnya dimekarkan kemudian malah PAD-nya rendah, malah terus nggak bisa bayar pegawai honorer, kan tambah kasihan, Ya. tambah terpuruk. pertimbangannya. Itu banyak pertimbangannya. Nah, waktu itu di Cilacap juga kalau nggak salah sudah lama ya, sudah dari tahun 2006 apa 2007 sudah dibentuk presidiumnya, sudah sampai gubernur. Nah, tapi ini dengan tidak menyinggung satu dengan yang lain. Ada salah satu dari presidiumnya itu kemudian malah nyalon bupati atau wakil bupati gitu waktu 2000 Di Cilacap. di Cilacap 2000 kalau nggak salah 2017. Maka waktu itu kan gubernurnya masih Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar bilang, "Wah, ini rak beres sih. Ngapain dia pemekaran kok malah ikut apa? Yang mengusulkan tuh kok malah ikut kontestasi pilkada." Akhirnya nggak jadi. Karena harapannya nanti ada pilkada Cilacap Barat. Ya, mungkin kayak kan. gitu. Itu satu. Terus yang kedua juga semacam ada jargon ya, quote and quote di sana. Kalau Jawa Barat itu kalau mau pemekaran lebih gampang daripada Jawa Tengah. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Tapi pada kenyataannya dulu Cilacap mengajukan pemekaran juga mungkin belum disetujui. Bahkan kan terus ada moratorium. Tapi bahkan Pangandaran aja bisa. Nah, itu kemudian yang harusnya menjadi concern kita bersama. Oke. Menarik sekali ini, Mbak Tita. Makasih ya ngobrol-ngobrolnya. Ini nggak terasa sudah 1 jam lebih. Makasih udah datang. Ini insight-nya banyak yang menarik. Ya. Okay. Next time ngobrol lagi. Nah, itu tadi ngobrol kita dengan Mbak Tita. Kita jumpa lagi di Nampol episode berikutnya.